Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-18. Yakobus pasal 3, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-18. Saya akan membacakannya di ayatnya yang ke-17 saja. Demikianlah firman Tuhan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ke-18 ini, Yakobus membandingkan antara hikmat dunia dengan hikmat yang berasal dari atas. Yakobus mengatakan bahwa hikmat yang dari atas terlihat di dalam perilaku setiap orang percaya yang penuh dengan buah-buah yang baik. Karena hikmat sejati mengalir dari hati yang tidak memihak. Yakobus berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Hasil dari ketaatan kepada Tuhan sangat berbeda dengan hikmat duniawi yang hanya mementingkan diri sendiri. Sebab di mana ada iri hati, demikian Yakobus menuliskan, dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus menggambarkan hikmat yang dari atas itu sebagai yang pertama. Hikmat dari atas adalah hikmat yang menjadikan setiap orang percaya sebagai peacemaker atau pendamai dan bukan sebagai seorang troublemaker. Yang dimaksud dengan peacemaker adalah di mana setiap orang percaya selalu mengusahakan perdamaian serta menjauhkan konflik terhadap sesamanya. Yakobus berkata, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Yang kedua, hikmat dari atas adalah hikmat yang penuh dengan belas kasihan dan menghasilkan buah-buah kebaikan yang mengalir dari kehidupan setiap orang percaya. Hikmat ini tidak menunjukkan pilih kasih atau sikap yang berpihak kepada seseorang atau bersifat munafik. Dan Yakobus mengatakan, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kesimpulannya dari uraian firman Tuhan di atas, maka yang pertama, kita harus mengerti yang dimaksudkan oleh Yakobus dengan hikmat yang dari atas adalah setiap orang yang telah hidup di dalam Kristus. Alkitab berkata, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan
dan menebus kita. Kesimpulan yang kedua adalah karena ia telah ada di dalam Kristus, atau setiap orang yang percaya yang sudah ada di dalam Kristus, maka hikmat yang sejati atau hikmat yang dari atas di dalam konteks ini akan terlihat di dalam kehidupan setiap orang percaya melalui sikap kerendahan hatinya di dalam mengusahakan perdamaian dengan sesamanya. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu di pagi hari ini. Dan biarlah firman-Mu itu termeteraikan dalam hidup kami, sehingga kami melakukan setiap aktivitas kami di dalam hikmat daripada Tuhan sendiri. Berkatilah Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan renungan firman Tuhan di minggu pagi ini. Ketika mereka juga memasuki aktivitas ibadah kebaktian di hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.